Yuhu guys. Baiklah, selamat datang kembali di studio bocor kami. Studio yang memberikan bocoran sampai tuntas. Bollywood lover, yuk mari sini. Bakal bahas filmnya Kareena Kapoor dan Akshay Kumar nih. Aduh, tapi tak pernah jemu-jemu saya ingatkan, jangan lupa subscribe ya, subscribe. Judul film kali ini adalah I Trust. Adegan film ini diawali oleh Kareena Kapoor yang berperan sebagai Priya Saxena. Jadi dia ini adalah pengacara junior yang lagi cari-cari kerjaan gitu. Sibuk-sibuk, telepon sana sini, pokoknya ngobrolin tentang lowongan pekerjaan. Finally, dapat juga, bisa langsung interview. Berangkatlah dengan bahagia Priya Saxena ini ke rumah pengacara Ram. Karena pengacara ini yang sepertinya akan memberikan pekerjaan. Pengacara Ram diperankan oleh Anu Kapoor. Pas masuk ke rumahnya, ternyata malah ketemu Raj Malhotra. Nah, Akshay Kumar nih. Ceritanya Priya Saxena salah masuk rumah. Raj dan pengacara Ram ini bertetangga. Bukannya masuk ke kantor pengacara Ram, tapi Priya malah masuk ke rumah Raj Malhotra. Yang mana doi ini adalah insinyur dari perusahaan telekomunikasi Airvoice. Karena Raj langsung jatuh cinta pada pandangan pertama pas lihat Priya nih ya, akhirnya Raj ini pura-pura jadi pengacara Ram. Yang intinya Raj menyetujui untuk menerima dan bekerja bersamanya. Aduh, salah orang. Keesokan harinya adalah hari pertama Priya masuk kerja. Raj langsung dong bercerita tentang kasus pertamanya yang harus dipecahkan oleh Priya. Ternyata kasusnya tentang perasaan cinta. Apa sih? Lalu Raj ini pergi ke kantor, meninggalkan Priya sendiri. Priya sempat bingung sih, tadi mau ke kantor, bukannya rumah ini adalah kantornya. Tapi ya udah sih, dia langsung acuh tak acuh. Pas Mbak Kareena Kapoor ini lagi sendirian, the real pengacara Ram datang. Alias orang aslinya nih ya, yang jadi pengacara Ram nih memang datang ke rumahnya Raj. Dan meminta buku-buku tentang hukum yang dipinjam sama Raj untuk segera dikembalikan. Priya bingung dong ya kan, terjadilah sedikit perdebatan. Menurut Priya, rumah ini kan adalah rumah pengacara Ram. Dan the real pengacara Ram bilang, loh aku adalah pengacara Ram, jadi rumah ini rumahku. Nah lo bingung kan? Pokoknya intinya pengacara Ram yang asli langsung bilang bahwa rumah ini adalah rumahnya Raj Malhotra, bukan rumahku. Terus dia sambil mengambil buku-bukunya ngeloyor keluar, bye. Priya tertegun, diam, tapi kemudian senyum-senyum. Jelaslah senyum-senyum karena Raj yang pura-pura jadi pengacara Ram tadi menceritakan tentang kasus temannya yang lagi jatuh cinta. Temannya adalah Raj Malhotra, yang intinya sih ya, dia sedang menceritakan dirinya sendiri. Dalam hati, Priya berujar, oh Raj lagi jatuh cinta sama aku. GR kali mbak. Tapi emang iya, Raj emang jatuh cinta sama Priya. Pulang kerja, Raj langsung disambut oleh Priya yang udah beresin rumahnya. Duile, berasa udah jadi istri ya. Raj langsung tanya tentang gimana cara memecahkan kasus temannya yang sedang jatuh cinta itu gitu. Priya yang udah tahu kebohongan Raj langsung nanggepin dan dia memberikan solusi supaya Raj nulis surat aja. Karena kalau nulis surat kan lebih pede tuh ngungkapin perasaan ya kan. Dan Priya membantu menuliskan suratnya. Ini nih isi suratnya. Dengerin kata-katanya Mas Raj nih. मिनट के लिए आई हो कहीं मैं तुम्हें सच बता दूं at first sight हो गया है. Kemudian Priya sibuk dia nulisin dan langsung dijawab saat itu juga di depan Raj. Oh, so sweet banget sih mereka. Jadian deh. Tak lupa nyanyi-nyanyi dulu deh. Lah, langsung nikah. Dan the end. Kok happy-happy aja sih ceritanya? Singkat, padat, happy dan udah. Tak mungkin.
kan? Tenang, problematika belum dimulai guys. Singkat ceritanya kan mereka hidup bahagia nih ya kan. Terus Raj beli rumah baru. Rumahnya gede banget cuy. Dan sempet sih si istri alias pria ini khawatir gimana ngelunasin rumah gitu. Raj yakin bisa melunasi rumah karena dia sudah mendengar bocoran kalau dia bakal dipromosikan menjadi CEO. Nah, sampailah pada malam penganugerahan alias party perusahaan gitu plus ngumumin promosi. Nah, pemimpin perusahaannya yaitu Roy diperankan oleh Amrish Puri. Mereka datang tuh, dia datang nih ya, barengan sama istrinya. Istri barunya namanya adalah Sonia Roy, diperankan oleh Priyanka Chopra. Di sini dia datang untuk mengumumkan promosi. Duh, ini zaman-zaman Mbak Priyanka Chopra beberapa tahun setelah menang Miss World nih. Oke, jadi Sonia ini ditunjuk untuk menjadi ketua baru perusahaan tersebut loh. Dan setelah berdiskusi dengan suaminya, dia mengumumkan promosi tersebut. Posisi CEO ternyata justru jatuh kepada teman Raj, yaitu Rakesh, diperankan oleh Vivek Shauk. Ya, meleset deh dugaannya. Tapi Raj malah ditempatkan pada dewan direksi. Wow, lebih tinggi dari jabatan yang Raj inginkan. Kita lanjut ke pesta berikutnya. Pesta mulu ya. Pokoknya mereka tuh saling berbincang-bincang, seru-seruan. Pria juga ikutan datang di pesta tersebut, saling mengenal rekan-rekan kerja. Bahkan pria juga sempat mengenal Sonia. Oke, dari awal pertama kali Raj dan juga Sonia saling ketemu, pasti kalian juga udah tahu ya, kalau mereka tuh saling lihat-lihatan. Bahkan Sonia terlihat menggoda si Raj. Nah, habis dari pesta nih di rumah sebelum tidur, Raj kilas balik mengenai hubungannya, hubungan sebelumnya bersama dengan Sonia. Loh, jadi ternyata guys, 5 tahun yang lalu Raj dan Sonia bertemu di pantai yang berada di Cape Town. Mereka itu jatuh cinta, mereka sempat jadi sepasang kekasih. Kemudian Sonia yang terobsesi menjadi model terkenal terlihat jelas di mata Raj kalau dia tuh menggoda pria lain, yaitu pengusaha kaya yang memang sedang mencari model untuk produknya. Awalnya Raj nggak setuju, tapi karena Sonia pinter ngerayu, ya udah sih ya Raj ngalah. Masih di kilas baliknya Raj. Jadi suatu hari Sonia nih hamil anaknya Raj lah ya, pastinya bahagia dong. Tapi Sonia tidak. Sonia menolak untuk menikah dengan Raj. Dan dia menjelaskan dia tuh lagi pengen banget menghentikan kehamilannya karena anak dapat menghalangi ketenaran, kekayaan, dan statusnya sebagai model. Aduh mbak akhirnya mereka ribut dan putus dan bye. Hubungan berakhir, kilas balik pun selesai. Keesokan harinya, Rakesh memberitahu Raj mengenai kecacatan pada handset mobile perusahaan mereka yang baru. Raj akhirnya membutuhkan izin dong dari Sonia untuk menghentikan produksi tersebut. Dan Sonia mengundangnya ke rumah untuk mendiskusikan masalah ini. Sampai di sana, Sonia malah menggoda Raj. Lihat nih, wow. Raj yang langsung inget sama istrinya, belum lagi ketambahan sang istri juga lagi hamil, spontan Raj angkat kaki dan meninggalkan Sonia. Sonia bete dong, ngamuk-ngamuk ya karena ditolak. Malu kali ya guys. Akhirnya saking marahnya, saking betenya, saking gimana gitulah pokoknya ya. Sonia ini membuat pernyataan provokatif terhadap Raj. Dia merasa dilecehkan sama Raj. Dan dia bilang kalau sengaja membuat Raj ada di posisi dewan direksi. Tapi dengan imbalan harus melayani Sonia. Kok mau enaknya aja ya mbak? Dia terus berusaha mengejar Raj yang menolak. Meskipun berulang kali menolak, Sonia terus berusaha merayu. Sempet agak-agak tergoda-tergoda dikit gitu kan. Tapi ya udah sih Raj tetap pada keputusannya. Dia pergi. Pada saat pergi, Sonia mengancam menghukumnya sebab sudah menolak.
Di hari berikutnya, Raj mengetahui bahwa Sonia sudah ngasih tahu ke suaminya kalau Raj melakukan pelecehan. Memutarbalikkan fakta. Roy marah besar dan Roy meminta Raj untuk mengundurkan diri. Tapi Raj gak mau dong, kalau dia mengundurkan diri berarti dia bersalah. Lalu Raj ini meminta pengacara Ram mengambil kasusnya, yang mana pengacara ini awalnya juga meminta Raj mengundurkan diri karena berbagai macam pertimbangan. Susah dong kalau ngelawan Sonia, istri dari pengusaha kaya. Tapi setelah Raj ngaku jujur ke istrinya, sang istri justru menyemangati Raj untuk melawan. Akhirnya pengacara Ram mau membantu dan meminta Ram untuk tidak mengundurkan diri, tetap kerja. Kasus akhirnya masuk ke pengadilan. Sonia dan suaminya melibatkan pengacara handal. Awalnya sebagian besar bukti itu bertentangan banget sama Raj. Kasus ini banget deh pokoknya memperoleh perhatian media luas. Kemudian namanya juga tokoh utama ya. Maksudnya namanya juga orang jujur gitu. Ada aja pertolongan. Manajer banknya Raj ya, kan sempat ke Bangkok tuh. Dia datang nih nyamperin Raj. Terus tiba-tiba ngasih rekaman yang mencatat pertemuan Raj di rumah Sonia. Jadi flashback lagi ya, coba ingat-ingat. Pas Raj lagi di rumah Sonia, kan dia sempet tuh telepon seseorang. Ternyata dia telepon manajer banknya untuk mengundang ke pesta rumah baru Raj. Tapi tiba-tiba Sonia memeluk dari belakang. Telepon tersebut jatuh. Padahal telepon itu belum dimatiin. Akhirnya masuklah ke perekam suara telepon. Jadi waktu itu Raj belum sempat nutup telepon. Kerekamlah suara Sonia yang menggoda Raj. Setelah rekaman tersebut terbukti asli dan pengacara Ram berencana membawanya menjadi bukti, malah sang pengacara mengalami insiden, ditabrak mobil yang dikendarai orang sewaan Sonia. Ada-ada aja kan? Ya iyalah, memang gak mungkin semudah itu Alfonso. Kan film India ini berdurasi panjang ya kan? Masih ada beberapa problematika yang lain. Akhirnya kaset rekaman Sonia dan Raj pun diambil. Ini adalah saat pria memutuskan untuk mengambil alih kasus suaminya. Masih inget dong kalau pria dulu pertama kali ketemu sama Raj, dia mau ngelamar jadi pengacara. Karena waktu itu dia masih junior kan. Singkat ceritanya pria juga berhasil mendapatkan ide untuk mendapatkan kembali rekaman itu. Kita langsung ke pengadilan lagi yuk. Di mana seharusnya Raj hari ini sudah akan dijatuhi hukuman. Tapi karena pria bilang punya bukti lain yang belum dikeluarkan, hakim pun menyetujuinya. Pria menjelaskan hubungan Sonia sebelumnya dengan Raj di Cape Town. Melongo kan suaminya, Pak Roy, sang suami dari Sonia, kaget bukan kepalang. Pas tahu Sonia ternyata pernah pacaran sama Raj. Bahkan Sonia rela membuat hubungannya hancur demi obsesinya. Di pengadilan ini, pria juga melibatkan Rakesh ke pengadilan untuk menjadi saksi tentang rusaknya handset. Dan here we go. Pria berusaha membuktikan. Klik, play. Dan semua seisi gedung mendengarkan rekaman tersebut. Yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi antara Raj dan Sonia. Uma. Sonia nangis sejadi-jadinya. Ya sudah, kita lupakan masalah Pokoknya pria memenangkan kasusnya. Karena udah jelas dong buktinya. Roy pun meninggalkan Sonia. Sonia yang merasa bersalah dan terhina. Rame banget media-media meliput, ngebahas. Akhirnya Sonia mungkin sangat-sangat putus asa dan malunya gak karu-karuan. Dia melakukan tindakan bunuh diri. Lompat dari sebuah bangunan. Aduh. Oke, dan akhirnya film pun berakhir. Udahan.
Anyway, di film ini juga sempat dibahas tentang stereotip bahwa perempuan gak mungkin bikin kesalahan yang memalukan. Pada kenyataannya, mau cewek kek, mau cowok kek, bisa aja buat kesalahan, bahkan hal yang memalukan sekalipun. Oke guys, makasih ya udah nonton bocoran ini dan tungguin kehadiran studio bocor kami selanjutnya ya. Dah.